Halo nakama, balik lagi dengan admin di sini. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja dan sehat selalu kan? Akhirnya setelah menunggu 2 minggu, chapter terbaru dari One Piece akhirnya rilis. Admin gak nyangka bakalan 2 minggu gak dapat informasi baru dari One Piece. Udah animenya libur, manganya juga libur. Kan kita gabut kalau nggak ditemani kekonyolan kru topi jerami. Tapi setelah menunggu selama 2 minggu, akhirnya rasa penasaran alur cerita One Piece terbalaskan. Karena di chapter kali ini, alur ceritanya semakin epik yang akan kita lihat di video ini. Ya, buat teman-teman yang sudah 1 bulan berpuasa, admin mengucap minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jika kata-kata admin ada yang salah selama ini, admin minta maaf. Wes, nggak usah lama-lama. Mari masuk ke pembahasannya. One Piece chapter 980. Tidak disangka-sangka, ternyata cover story keluarga geng BG terus berlanjut sampai di mana Lola meminta Gotti untuk menjadi pangeran yang mengurus anak-anaknya dan mengajak Gotti untuk menikah, yang mungkin cover story ini nanti bakalan akan terus berlanjut, dimana mungkin nanti Bon bisa jadi akan menjadi wali dari Lola, mengingat Bon dan Lola berada di satu pulau yang sama. Kita lihat saja nanti bagaimana Oda menghiasi cerita cover story ini. Kita masuk ke awal chapter. Kita diperlihatkan bakat Senjo kita, Monkey D. Luffy, yang di chapter sebelumnya kita tahu Luffy bersiap-siap mengamuk di tengah-tengah krocok-krocok Kaido yang tak tahu diri. Akhirnya terjadi juga. Nggak nanggung-nanggung, Gear 3 Elephant Gun muncul di atas krocok-krocok Kaido. Seketika itu juga serangan tersebut meluncur, mirip saat Luffy menonjok kepala Kaido. Nampaknya serangan Luffy tadi sampai terdengar ke telinga Queen yang sedang berpesta di atas dojo. Kita pindah ke bagian Kapten Eustace Kid, yang nampaknya juga melihat keributan yang dilakukan Luffy. Apa yang dilakukan si bodoh itu? Padahal dengan penyamaran ini kita bisa masuk di aula perjamuan dan lebih dekat dengan Kaido untuk menghajarnya, ujar Eustace Kid. Tidak hanya Queen dan Kid saja nampaknya yang mendengar Luffy mengamuk dan berteriak Elephant Gun. Nampaknya pendekar pedang yang tak tahu arah, Roro Noa Zoro, juga mendengar serangan Luffy. Entah kenapa Zoro yang menyusul Luffy, Zoro tidak tersesat seperti biasanya. Apakah Zoro mendengar Luffy menggunakan Elephant Gun jadi tidak tersesat? Atau Zoro mencium bau ciu dari krocok-krocok Kaido yang sedang berpesta? Kita tahu Zoro sangat suka ciu. Yang pasti, tiba-tiba salah satu bangunan terbelah dan membuat kerusuhan menjadi lebih besar lagi. Nah, di atas bangunan yang terbelah tersebut muncul salah satu wakil kapten kita yang membuat Killer tertawa dan Kid kaget. Siapa lagi kalau bukan 2 idiot 11-12 dengan kapten kita, yaitu Roro Noa Zoro. Hei Luffy, kamu bisa menyusup diam-diam tidak? Dan tidak memancing keributan, ujar Zoro. Padahal sadar nggak sadar, Zoro malah lebih parah memancing keributan karena menebas salah satu bangunan yang berada di dekat pesta tersebut. Memang benar, wakil kapten dan kapten sama saja sama-sama idiot dan tidak bisa melaksanakan sesuai rencana Kinemon. Menanggapi perkataan Zoro, aku mengamuk karena mereka membuang-buang sup kacang merah atau Oshiuruko yang mirip dimakan Otama saat Otama kelaparan dahulu.
ujar Luffy. Menanggapi Luffy, Zoro berkata, "Kalau begitu, akan ku cincang-cincang mereka berkeping-keping tanpa ampun." Nampaknya Zoro sudah sejalan dengan Luffy, geram dengan tingkah laku orang-orang goblok penghuni neraka ini. Kita geser ke slide selanjutnya. Queen berkata, "Ada apa ini?" Nampaknya kerocok-kerocok Kaido ini belum menyadari dua orang yang menjadi biang masalah di tengah-tengah pesta ini. Tapi nampaknya ada satu orang yang menyadari biang kerok kerusuhan ini. Walaupun Luffy sudah memakai mode penyamaran, orang tersebut adalah tukang DJ kampungan, yaitu yang berada di atas panggung. Siapa lagi kalau bukan Straightman Apo, mantan aliansi Kid dan Killer yang saat ini menjadi pengkhianat dan berpihak kepada Kaido. Apo melaporkannya kepada Queen bahwa ada dua kecoa penyusup yang berhasil kabur dari Udon dan membuat keributan di sini. "Bukankah Udon itu wilayahmu, bos?" ujar Apo kepada Queen. Menanggapi laporan dari Apo, Queen pun berpikir, bukankah Udon baik-baik saja dari hasilan laporan All Might dulu? Yang padahal kenyataannya All Might saat ini sudah dijinakan oleh Odama dengan Kibi Dangonnya, dan saat itu All Might membuat laporan palsu kepada Queen. Nah, untuk menyelesaikan masalah, ternyata Queen membuat sebuah pengumuman bahwa Queen akan melenyapkan salah satu Tobiropo sehingga akan terdapat satu kursi kosong pada Tobiropo. Semua orang yang mendengar pengumuman ini ingin menjadi orang yang mengisi kursi kosong tersebut, terkecuali non-gifter Pleasure yang tahu diri dengan kemampuannya tak cukup untuk menjadi bagian Tobiropo. Luffy dan Zoro kabur dari kekacauan dihadang oleh para pengguna buah semel yang wujudnya sudah seperti di kebun binatang saja. Ada gorila, kepiting, bango, babi, ular, dan lain-lain. Nah, di saat Luffy kabur dari kekacauan, entah kenapa Luffy terkena pukul, Zoro terkena tebasan. Kita semua setuju semua serangan itu adalah karena terkena serangan kekuatan yang dilancarkan oleh Straightman Apo. Serangan Apo mirip seperti serangan yang diluncurkan Apo ketika dia menghadapi Kizaru di Pulau Sabaudi, yang terdiri dari serangan pukulan, tebasan, dan serangan ledakan. Seketika itu, karena Zoro dan Luffy terkena serangan dari Apo, pakaian mode penyamaran mereka kembali ke wujud semula, seperti yang dikatakan Kinemon. Lalu, ketika Apo sedang fokus menyerang Luffy dan Zoro, Kid nampaknya sudah mengawasi adegan tersebut dari kejauhan dan melihat Apo terlena. Kid yang merasa terhianati oleh Apo marah besar dan menggunakan kekuatan tangan besi rongsokannya untuk menggeprek si manusia pengkhianat Apo menjadi ayam geprek. Dengan semua kekacauan yang dilakukan tiga idiot ini, tepat seperti rencana yang diprediksi oleh Trafalgar Law, di mana mereka akan rusuh di babak-babak awal pertempuran sebagai pancingan, sehingga para Akazayanen dan Trafalgar Law bisa menyusup tanpa diketahui musuh. Itulah review One Piece chapter 980. Untuk informasi tambahan, kemungkinan kita akan bisa melihat kelanjutan alur cerita One Piece 981 2 minggu lagi. Karena efek dari pandemi COVID-19 ini, karena sebelum pandemi ini berakhir, One Piece kemungkinan akan tayang 2 minggu sekali kayaknya. Oke, cukup sekian admin menemani kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.